Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku dimanapun Anda berada, saat ini kita akan memulai perkuliahan kita mengenai heat exchanger atau alat tukar panas. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember, ya akan menyampaikan materi tersebut. Nah, sesuai dengan namanya, heat exchanger itu adalah alat untuk menukar panas. Nah, di dalam aplikasinya, ke dalam desainnya, di dalam penerapannya, heat exchanger menggunakan persamaan-persamaan transfer panas dan peralatan-peralatan yang mengaplikasikan heat exchanger dalam desainnya itu banyak sekali. Antara lain boiler. Boiler itu adalah alat untuk menghasilkan uap atau steam. Kemudian pasteurizer itu alat untuk mempasturisasi yang biasanya digunakan dalam industri susu, dalam industri jus. Kemudian ada jacket pants, itu adalah suatu panci yang berjaket di mana bagian luarnya itu atau bagian dalamnya bisa jadi itu dipasang dengan heat exchanger untuk pemanasan. Nah, ini aplikasinya banyak sekali di pengolahan pangan, baik pada industri saus tomat, pada industri sop kaling dan sebagainya, dan di dalam semua proses pengolahan yang membutuhkan pemasakan itu membutuhkan jaket pants di dalam peralatan industrinya. Kemudian ada cooler. Kita tahu bahwa di dalam operasi pengolahan pangan, pendinginan itu juga salah satu unit operasi yang banyak digunakan. Misalnya setelah saus tomat dipanaskan, kemudian dikalengkan, sebelum ditutup kalengnya itu perlu didinginkan atau setelah ditutup juga bisa. Nah, itu bisa menukarkan proses cooler. Kalau cooler dengan freezer bedanya, kalau cooler itu tidak harus mencapai titik beku, kalau freezer itu melewati titik bekunya, sehingga ada perubahan fase dari zat cair. Kemudian ada air heater atau pemanas ruang, aplikasinya juga sudah banyak sekali kita tahu. Ada cooker atau pemasak, juga ada oven dan lain-lain. Nah, ini semua alat baik itu yang membutuhkan pendinginan maupun pemanasan, itu membutuhkan heat exchanger. Hanya bedanya kalau pemanasan itu sistem menerima panas dan kalau pendinginan sistem mengeluarkan panas ya. Yang dimaksud dengan sistem itu adalah bahan yang akan dinaikkan atau diturunkan suhunya. Nah, pemilihan heat exchanger itu tidak hanya tergantung dari perhitungan transfer panas, mana yang paling optimum memindahkan panas, tetapi juga berdasarkan biaya fabrikasi dan pemasangannya, juga ukuran, desain, berat, dan kemungkinan instalasi pada unit operasi yang dimaksud. Maksudnya ketika dia dipasang pada alat boiler, ketika dia dipasang pada freezer, apakah bentuk daripada heat exchanger tersebut itu suitable atau sesuai dengan desain dari peralatan yang mau dipasang. Nah, pembagian heat exchanger berdasarkan kondisi alirannya itu bisa dibagi menjadi 4. Ada concurrent or parallel flow, ada counter current atau counter flow, ada single pass cross flow, kemudian ada multi pass cross flow. Nah, penggambarannya seperti ini. Ini adalah parallel flow. Yang dimaksud dengan paralel itu zat yang mau fluida yang mau dipanaskan itu masuk dan keluar seiring dengan fluida yang mau didinginkan atau fluida yang mengalami pemanasan itu akan masuk dan keluar bersamaan dengan fluida yang mau didinginkan. Jadi di dalam operasi heat exchanger
seringkali digunakan dua jenis fluida, di mana yang satu memberikan panas, yang satu menerima panas. Apabila kita ingin memanaskan susu misalnya, berarti susu itu adalah fluida yang menerima panas. Kita harus mencari fluida lain yang memberikan panas. Misalnya bisa dengan minyak panas, bisa dengan uap atau steam yang panas, sehingga panas dari fluida yang satu itu akan dipindah ke fluida yang lainnya. Di mana kalau sistem alirannya itu searah antara fluida A dan B, maka namanya alirannya adalah paralel. Nah, kebalikan daripada aliran paralel itu ada counterflow. Dalam aliran counterflow ini antara fluida A dengan fluida B masuk dengan arah yang berlawanan. Misalnya fluida A itu adalah hot fluid, dia masuk dari kiri ke kanan, maka cold fluid atau fluida B itu dari kanan ke kiri. Nah, ini pengaturannya bebas. Boleh yang cold dari kiri ke kanan, yang hot dari kanan ke kiri, ataupun sebaliknya. Jadi seperti ini, yang searah adalah parallel flow, yang berlawanan arah adalah counter flow. Yang berikutnya adalah single pass cross flow. Single pass cross flow itu digambarkan seperti ini. Jadi ada aliran yang tegak lurus intinya, arah alirannya. Nah, yang ini bisa dibalik-balik, yang cold fluid yang horizontal, hot fluid yang vertikal, ataupun yang hot fluid yang horizontal, yang cold fluid yang vertikal. Nah, yang berikutnya adalah multi-pass cross flow. Multi-pass cross flow itu dibuat seperti ini. Jadi ada hot fluid, ada cold fluid, ini arahnya berlawanan, akan tetapi aliran daripada cold fluid itu dibuat sedemikian rupa, sehingga ini akan berkali-kali mengalami proses cross flow atau tegak lurus alirannya. Ini misalnya ini ke sana tegak lurus dengan hot fluidnya, ini ke sini tegak lurus dengan hot fluidnya, ini ke sana tegak lurus, ini tegak lurus, sehingga ini ada 4 kali, ada 4 single pass cross flow. Oleh karena itu, dinamakan multiple pass cross flow. Nah, ini bisa juga terbalik-balik, bisa jadi cold fluidnya yang dari kiri ke kanan, hot fluidnya yang membentuk aliran seperti ini, ataupun diatur seperti ini. Nah, itu bebas, tergantung nanti perhitungan desainnya. Ini adalah 4 jenis heat exchanger yang dipisahkan atau dibedakan berdasarkan jenis alirannya. Nah, ini adalah gambaran antara kenaikan temperatur antara temperatur yang keluar dan yang masuk, kenaikannya itu bagaimana. Ini menggambarkan proses pemanasannya, dan ini adalah luas permukaan relatif dari heat exchanger. Ini kita bisa lihat pada parallel flow dari grafik ini. Parallel flow itu lebih membutuhkan permukaan yang luas dibandingkan dengan cross flow maupun counter flow. Ini karena alirannya dibuat counter, ini kita bisa lihat pada luas permukaan yang sama, misalnya ini pada 2.00, pada relative heat transfer surface yang sama, 2, ini yang counter flow itu mengalami kenaikan suhu yang lebih banyak dibanding dengan cross flow, dibanding dengan parallel flow. Oleh karena itu, yang parallel flow itu membutuhkan alat peralatan yang lebih besar dibandingkan dengan cross flow maupun yang counter flow. Jadi efektivitas pindah panasnya juga memang tergantung sih dari bahan dan desain yang lainnya, tetapi secara global membutuhkan peralatan yang lebih luas, permukaan transfer yang
parallel flow dibandingkan dengan cross flow maupun counter flow. Ini gambarannya. Nah, itu tadi klasifikasi dari heat exchanger berdasarkan jenis alirannya. Nah, sekarang klasifikasi heat exchanger berdasarkan konstruksinya. Nah, dari konstruksi ini arah alirannya bisa divariasi seperti uraian yang sebelumnya. Nah, salah satu yang banyak digunakan itu adalah tubular heat exchanger. Tubular heat exchanger itu banyak digunakan dan diproduksi dalam berbagai ukuran, aliran, pengaturan, dan jenis. Ya. Dan dapat dioperasikan pada berbagai tekanan dan suhu pengoperasian. Jadi tekanan dan suhu pengoperasiannya luas, jadi Anda mau menaikkan suhu yang banyak, ataupun beroperasi pada tekanan tinggi, tubular heat exchanger ini memungkinkan dan banyak dipasang pada peralatan, contohnya misalnya boiler. Ya. Biaya pembuatan dan pemasangan dari tubular heat exchanger ini relatif murah dan bisa transfer antara liquid dengan liquid, liquid dengan gas, maupun gas dengan gas. Contoh daripada tubular heat exchanger itu adalah cell and tube heat exchanger. Gambarnya seperti ini. Sesuai dengan namanya itu ada bagian sel dan bagian tube atau pipa. Jadi dipasang seperti ini, ada tangki di luarnya, di dalam tangki itu dipasangi pipa-pipa atau tube. Ya, nah ini arah masuk daripada aliran itu juga bisa dibuat paralel maupun counter current atau berlawanan arah. Kalau pada contoh ini dibuat counter current, di mana aliran fluida masuk ke dalam sel itu dari atas turun ke bawah, keluar dari bawah, dan ini dipasang baffle ya, sehingga akan membentuk aliran seperti cross flow. Ini mendekati cross flow tetapi yang counter current. Ya, ini seperti ini. Nah, ini kemudian yang melalui tube itu fluida masuk dari kiri dari kanan ke keluar ke kiri. Nah, ini bisa dibalik, misalnya yang ini yang untuk membuat dia jadi paralel, yang melalui tube itu bisa dari kiri dikeluarkan di sebelah kanan. Yaitu fluida yang panas bisa masuk melalui sel, bisa masuk melalui tube, begitu juga fluida yang dingin bisa masuk melalui sel dan masuk melalui tube. Nah, itu nanti tergantung perhitungan desainnya, mana yang paling menghasilkan pertukaran panas tertinggi, itu yang diaplikasikan. Sehingga operasi kenaikan atau penurunan suhu yang dikehendaki itu bisa berjalan dalam waktu yang lebih singkat. Nah, yang berikutnya adalah yang tubular heat exchanger, itu adalah double pipe atau pipa ganda, double pipe heat exchanger. Sesuai dengan namanya, ini ada dua pipa, di mana ada bagian pipa dengan diameter lebih besar dan bagian pipa dengan diameter lebih kecil. Sama dengan cell and tube, alirannya juga bisa divariasi, tetapi untuk double pipe heat exchanger ini tidak memungkinkan adanya cross flow, jadi alirannya hanya paralel atau counter current. Nah, ini sama arah alirannya bisa dibalik-balik, tergantung kita mau mengarrange atau mengatur aliran yang paralel ataupun yang counter current, itu semua nanti tergantung dari desain, perhitungan desainnya, di mana yang dikehendaki itu seperti apa. Ya. Tetapi rata-rata yang diinginkan itu pada waktu yang lebih singkat, kita akan memperoleh penaikan atau penurunan suhu yang diinginkan. Nah, ini adalah gambar layout dari double pipe heat exchanger. Jadi dipasang seperti ini, ada pipa luarnya didesain seperti ini,
dan kemudian ada pipa dalam yang dibuat seperti ini. Ya, nah, ini banyak sekali Anda lihat terpasang pada berbagai peralatan. Kalau Anda menjumpai bentuk seperti ini, berarti di alat tersebut dipasang tubular heat exchanger, double pipe heat exchanger atau tubular heat exchanger. Yang berikutnya adalah plate heat exchanger, sesuai dengan namanya. Plate itu lempengan atau piringan. Jadi penukar panasnya itu berupa plate atau lempengan. Nah, plate-nya itu dapat berhalus permukaannya maupun tidak, didesain bergerigi juga ada. Nah, itu semua tergantung dari perhitungan desain. Yang diinginkan adalah transfer panas yang optimal. Nah, tetapi sayangnya pada plate heat exchanger, karena plate-nya itu tipis dan kecil, maka perbedaan tekanan dan suhu yang terlalu tinggi itu tidak bisa dikerjakan pada plate heat exchanger. Nah, ini adalah contoh gambaran desain dari plate heat exchanger. Jadi di sini ada pelat-pelat ya yang dipasang secara berjajar ya, dan ini yang digunakan di dalamnya mengalir bahan yang biasanya digunakan untuk memanaskan material yang ada di dalam suatu wadah ya. Atau bisa juga plate heat exchanger itu dioperasikan untuk pendinginan. Jadi ini hanya dikontakkan dengan udara luar. Nah, ini fluida yang mau didinginkan dilewatkan plate-plate ini sehingga dia kontak dengan udara luar, dan panas yang terdapat di dalamnya itu bisa dilepas atau ditransfer ke lingkungan sekitar atau ke udara luar. Nah, ini contohnya. Nah, itu tadi dari sisi desainnya, ada tubular heat exchanger, ada plate heat exchanger. Nah, ini persamaan-persamaan yang berlaku di dalam heat exchanger itu sama dengan persamaan transfer panas umumnya, di mana jumlah panas yang dipindahkan itu sama dengan kecepatan alir massa kalikan kapasitas panas kalikan perbedaan suhu dari suatu fluida. Kalau itu tinjauannya adalah fluida, baik itu fluida A maupun B, Anda bisa menggunakan persamaan Q sama dengan G kali CP kali T1 min T2. Nah, kalau tinjauan pindah panasnya secara keseluruhan, secara global dari sisi peralatan, maka Q itu sama dengan U dikali A dikali delta Tm atau delta T rata-rata logaritmik. Nah, besarnya delta Tm itu sama dengan delta T1 dikurangi delta T2 dikalikan dengan ln delta T1 per delta T2. Nah, apakah itu T1 dan T2? Ini Anda bisa lihat seperti ini desainnya. Kalau dia counter flow, kalau dia parallel flow seperti ini. Kalau counter flow ini T1 fluida 1, ini T2 fluida 2, misalnya ini pada double pipe. Ini yang atas biasanya menggambarkan aliran dari pipe yang di luar. Kalau yang bawah itu menggambarkan aliran dari pipa yang di dalam. Nah, ini kalau ini bisa kita balik-balik ya. Di mana yang luar, di mana yang dalam. Nah, ini T1 keluarnya di sini. Ini adalah masuknya fluida B dari T2, keluarnya adalah T1. Sehingga ini masuknya bisa disebut titik 1, masuknya keluarnya adalah titik 2, yang dimaksud dengan delta T1 di sini pada persamaan delta Tm itu sama dengan T1 ini dikurangi dengan T1 aksen. Sedangkan delta D2 adalah
perbedaan temperatur pada titik keluar daripada fluida. Ini adalah T2 min T aksen 2. Nah, yang fluida yang kita jadikan acuan itu sebaiknya fluida kerja. Misalnya, kita sebut air dipanaskan dengan menggunakan minyak misalnya. Berarti titik 1 itu adalah titik masuknya air, bukan titik masuknya minyak. Entah itu air ada di pipa dalam, sedangkan minyak di pipa luar, ataupun sebaliknya. Nah, itu yang jelas titik 1 itu sebaiknya Anda tentukan pada titik masuk dari fluida yang kita tentukan sebagai sistem. Nah, ini kalau sistemnya paralel, kalau kondisinya paralel, maka dia masuk dari kiri, keluar dari kanan, yang ini juga fluida 2 juga masuk dari kiri, keluar dari kanan, sehingga delta T1 itu samakan dengan T1 min T1 aksen, sedangkan delta T2 itu sama dengan T2 min T2 aksen. Ya, begitu. Jadi tergantung dari arah fluida masuk dan keluarnya, itu yang masuk ke persamaan delta Tm. Nah, jika ada perubahan fase di dalam alat tukar panas itu, misalnya ketika kita memanaskan menggunakan uap, nah uap itu biasanya digunakan untuk memanaskan, kadang hanya turun suhunya, tetapi ada juga yang berubah fasenya dari uap menjadi cair. Nah, kalau hanya turun suhunya, berarti Anda harus menggunakan tabel-tabel yang menyangkut superheated steam atau uap lewat jenuh. Tetapi jika dia mengalami perubahan fase, berarti Anda harus melihat properties gas daripada uap itu pada tabel uap yang saturated. Nah, jika ada perubahan fase, maka besarnya panas yang bisa dilepas oleh uap itu sama dengan G dikalikan H penguapan. Tetapi jika tidak terjadi perubahan fase, itu nilai daripada panas yang dilepas itu adalah G dikalikan H pada suhu yang 1 dikurangi H pada suhu yang lebih rendah, di mana nilai H-nya itu bisa Anda lihat pada tabel superheated steam. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu uraikan pada contoh-contoh soal. Nah, definisi dan persamaan dari variabel-variabel yang ada di persamaan transfer panas tadi adalah sebagai berikut. U itu adalah koefisien transfer panas keseluruhan atau overall dengan satuannya adalah joule per meter kuadrat per second per derajat Celcius. Nah, ini tergantung juga dari sistem satuan yang dianut. Tapi yang jelas di sini ada satuan energi, ada satuan luas, waktu, dan suhu. Ya. Tetapi dari semua ini harus satuannya kembali ke kuliah unit dan dimensi. Jadi satuannya harus mengacu pada sistem satuan yang sama. Jangan sampai joule per feet kuadrat, second derajat, reamor misalnya, itu Anda mengacu sistem satuan yang berbeda-beda. A itu adalah luas permukaan transfer panas, satuannya adalah meter kuadrat per meter, ini minusnya maaf, harusnya hilang. Delta Tm itu adalah log mean temperature difference atau perbedaan temperatur rata-rata, perbedaan temperatur logaritmik. Kemudian G itu adalah massa dalam bentuk kecepatan alir, satuannya adalah kilogram per second. Kemudian Cp itu kapasitas panas fluida, di mana satuannya adalah joule per kilogram per derajat Celcius.
ya. Jadi persamaan-persamaan di dalam perhitungan transfer panas, heat exchanger itu sederhana, cuma ada yang pada slide yang sebelumnya. Nah, sebagai media pemanas umumnya di industri makanan, itu bisa digunakan uap, bisa digunakan minyak panas, bisa digunakan bara, baranya bisa dari LPG, bisa dari bahan bakar yang lain misalnya. Kemudian media pendinginnya bisa dari air, bisa gas terekspansi misalnya pada lemari es, dan bisa juga udara luar biasa. Yang luar yang biasa maksudnya bukan luar biasa. Ya, selain air dapat juga digunakan garam, larutan garam ya. Larutan garam itu akan memberikan penurunan titik beku yang lebih besar dibanding air. Nah, itu tadi teori-teori atau hal-hal yang mendasari pengetahuan Anda mengenai heat exchanger. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas 2 contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama ini adalah suatu soal mengenai water bath. Jadi water bath itu berarti adalah tangki atau kolam ya yang berisi air. Nah, biasanya digunakan untuk operasi pendinginan. Nah, di dalam water bath itu airnya suhunya biasanya diatur konstan di mana di dalamnya dipasang termokopel ya. Airnya itu biasanya juga ada sistem pendinginnya, bathnya, atau kalau tidak diganti secara kontinu sehingga airnya bisa suhunya konstan plus minus di soal ini adalah 10 derajat. Nah, pada soal ini susu itu didinginkan dalam pipa yang dilewatkan water bath. Suhu susu awal itu 49 derajat Celcius dan didinginkan menjadi 18 derajat Celcius. Kemudian suhu air itu diset konstan 10 derajat Celcius. Susu mengalir dengan kecepatan 0,4 kg per second dan diketahui diameter pipa itu 2,5 cm. Koefisien pindah panas overall keseluruhan adalah 900 dan kapasitas panas susu itu adalah 3.890 Joule dan seterusnya satuannya. Nah, berapakah panjang pipa yang digunakan agar terjadi penurunan suhu yang diinginkan? Itu pertanyaannya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya daripada water bath heat exchanger yang ada pipanya. Yang di dalam pipa ini dialirkan susu dan di dalam tangkinya ini ada air, di mana suhu air ini diatur konstan yaitu 10 derajat Celcius. Akan tetapi sistem ini bisa kita gambarkan pada suatu kondisi yang paralel seperti ini, aliran yang paralel di mana suhu susu awal masuk itu 49, keluarnya adalah 18, sedangkan suhu air di set konstan 10 derajat Celcius. Jadi sistemnya bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, oleh karena itu kita kembali ke persamaan transfer panas yang sebelumnya, pada slide sebelumnya, di mana Q itu sama dengan U dikali A dikali delta TM, itu sama dengan G kali CP kalikan delta T. Nah, di mana persamaan yang sudah lengkap, sudah diketahui dengan lengkap, itu adalah kondisi daripada susu, di mana suhunya dari 49 ke 18 dan kecepatan alirnya 0,4 dan CP-nya 3890. Oleh karena itu, untuk memperoleh nilai Q ini, kita bisa memasukkan ke persamaan yang di belakang yang menggambarkan kondisi dari susu. Ya, di sini ternyata nilai Q itu ketemu adalah 48,3
240. Untuk menghitung panjang pipa, kita Q-nya sudah ketemu, bisa kita masukkan ke sini. U-nya diketahui, A-nya bisa kita hitung, ya, karena A ini yang mengandung panjang atau L, karena kita tahu luas permukaan transfer dari pipa itu 2pi D kali L, ya, atau luas selimut pipa tabung, ya, itu adalah 2pi DL. Itu ada di A sini, D-nya udah diketahui dari soal, berarti kita harus menghitung A. U-nya sudah diketahui. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke persamaan sini, kita akan menghitung terlebih dahulu delta TM-nya. Nah, karena Q sudah diketahui, kita akan menghitung A, seperti yang Ibu sampaikan tadi, Q-nya sudah diketahui, U-nya sudah diketahui, sehingga kita harus menghitung delta TM agar bisa menghitung A. Nah, di sini delta TM, seperti gambar daripada tadi, ada aliran tadi yang di slide sebelumnya. Bentar. Slide yang sebelumnya. Nah, itu apa namanya? Pada slide sebelumnya, sebentar. Di sini, ya, kita hitung delta T1, delta T2 untuk mencari delta TM, ya. Delta T1 min delta T2 dibagi dengan len delta T1 per delta T2. Delta T1 itu adalah titik 1, berarti 49 min 10. Delta T2 itu titik 2, berarti 18 min 10, ya, atau dikurangi 10. Sehingga Anda akan memperoleh, sebentar. Memperoleh persamaan ini, yaitu delta TM sama dengan 49 min 10 dikurangi 18 min 10 dibagi len 49 min 10 dibagi ini, maaf salah, ini 18 min 10, sehingga Anda akan memperoleh nilai delta TM itu 19,6 derajat Celcius. Nah, kalau delta TM kita masukkan ke persamaan ini, Anda akan memperoleh nilai A sebesar 2,73 meter persegi, dan setelah itu kita tahu bahwa nilai A seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya itu besarnya adalah pi DL, ya, sehingga pi-nya kita masukkan, D-nya kita masukkan karena yang diketahui dalam sentimeter, makanya ini kita konversi dulu ke dalam meter dengan dikalikan 10 pangkat min 2. Nah, oleh karena itu Anda bisa memperoleh nilai L itu sama dengan A dibagi dengan pi dibagi dengan D. Anda akan memperoleh angka 34,8 meter. Jadi, untuk menurunkan susu pada kondisi yang ada pada soal dari suhu 49 ke 18 pada suatu water bath yang ditahan suhunya 10 derajat Celcius, Anda membutuhkan pipa sepanjang 34,8 meter yang biasanya pengaturannya seperti gambar yang Ibu berikan pada contoh soal. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas satu soal lagi. Di sini adalah suatu kondisi counterflow di mana suatu heat exchanger itu digunakan untuk mendinginkan air dengan menggunakan larutan garam atau sodium chloride atau NaCl. Jika kecepatan alir dari larutan garam itu adalah 1,8 kg per second dan air dengan kecepatan 1,05 kg per second, perkiraan suhu di mana air itu dingin, pendinginan
itu berjalan, sebentar. Jadi, larutan garam itu masuk ke dalam heat exchanger itu pada suhu -8 derajat Celcius dan keluar pada suhu 10 derajat Celcius, sedangkan air itu masuk pada suhu 32 derajat Celcius. Jika luas area daripada permukaan dari heat transfer itu adalah 55 meter persegi, di mana nilai CP daripada air adalah 3,38 dan dari susu minyak ini garam 4,18. Yang ditanyakan adalah U dan berapakah suhu air keluar. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Air mengalir dengan kecepatan 1,05 kg per second dan garam mengalir dengan kecepatan 1,8. Karena di sini adalah fluida yang mau diperlakukan itu adalah air atau yang kita tentukan sebagai fluida kerjanya itu adalah air, maka masuk pada titik 1 itu air dari kiri ke kanan. Seperti yang Ibu sampaikan di awal perkuliahan tadi, sebaiknya titik 1 kita tentukan sebagai masuk daripada fluida yang akan digunakan dalam proses. Sedangkan brine ini hanya fluida yang digunakan untuk sarana penunjang, yaitu untuk pendinginan, ya, di mana dia masuk pada suhu -8 dan keluar pada suhu 10 derajat Celcius. Jadi pengaturan daripada counterflow-nya, alirannya itu seperti ini. Jadi ini air masuk 32, keluar ditanyakan, ini panahnya yang ini terbalik Ibu terbalik, maaf. Ini -8-nya harusnya di bawah. Ya, kemudian yang ditanyakan itu adalah aliran air keluar dan berapakah koefisien heat transfer overall. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa Q itu sama dengan U kali A kali delta M, itu sama dengan G kalikan CP delta T, baik itu pada air maupun pada larutan garam. Nah, kita bisa gambarkan dulu yang koefisien heat transfer dari persamaan heat transfer dari masing-masing fluida, baik itu pada garam maupun air, di mana panas dari garam menerima panas, sedangkan air kehilangan panas karena air akan mengalami penurunan suhu, di mana panas pada garam itu nilainya sama dengan CP kali G T1 min T2, sedangkan pada air itu CP kali G T1 aksen min T2 aksen. Nah, ini besarnya CP dari garam tadi adalah 3,38 kali kecepatan alirnya 1,8, penurunan suhunya T1-nya adalah 10, keluarnya T2-nya adalah -8. Jadi titik 1 dan 2 ini bukan masuk keluar dari tinjauan fluida itu, tetapi dari tinjauan titiknya. Titik 1 dan titik 2, ya, itu jangan sampai Anda terbalik, ya. Jangan sampai karena keluarnya kan jadi 10, terus masuknya adalah -8 misalnya. Ini Anda -8 dikurangi 10 misalnya, nanti Anda akan memperoleh hasil yang berbeda. Itu sama dengan 4,18 kali 1,05 kalikan T1 aksen itu 32 min T2 aksen, sehingga Anda akan memperoleh nilai T1 aksen itu 7 derajat Celcius. Jadi dengan sistem tersebut, air akan turun suhunya dari 32 ke 7 derajat Celcius.
ya. Nah, untuk delta T1 kita bisa hitung adalah T1 min T1 aksen dan delta T2 itu sama dengan T2 min T2 aksen. Ya, di sini Anda akan memperoleh delta T1 15, delta T2 22 dan kita bisa menghitung delta Tm itu sama dengan 18,3. Nah, berikutnya kita bisa menghitung koefisien heat transfer overall, di mana Q itu sama dengan U kali A kali delta Tm, di mana Q-nya sembarang kita bisa menghitung dari sisi garam, bisa kita hitung dari sisi air, insya Allah nilainya akan sama. Sehingga Anda akan memperoleh nilai U itu sama dengan 0,11 kilojoule karena Cp daripada air dan garam dinyatakan dalam kilojoule. Maka U-nya ikut ke dalam kilojoule. Nah, kalau kita mau merubahnya menjadi joule, ini tinggal dikalikan dengan 1000. Anda akan memperoleh 110 joule per meter persegi second derajat Celcius. Ya. Nah, berikut adalah soal-soal yang akan Ibu kasihkan sebagai tugas dan tolong dikerjakan. Nanti bisa Anda upload melalui link sister yang sudah Ibu siapkan. Untuk sesi tanya jawab bisa kita langsungkan di luar YouTube ini. Saya kira cukup sekian kuliah kita mengenai alat transfer panas atau heat exchanger. Untuk contoh-contoh soal pada desain-desain heat exchanger yang berbeda, kita akan lakukan pada pertemuan yang berikutnya. Saya kira cukup sekian. Semoga ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.